Halo, apa kabar para pemirsa dimanapun Anda berada? Jumpa lagi di IAB Podcast Muda Berkreasi. Dengan saya Claudia yang akan menemani Sobat Muda Berkreasi dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan semangat terus menjalani aktivitasnya. Senang sekali karena hari ini kita kedatangan bintang tamu dari SMK Pertanian. Langsung saja kita sambut dengan hangat. Ada siapa di sini? Halo pemirsa dimanapun Anda berada, izin perkenalan, nama saya Julia Husni. Saya adalah salah satu guru dari SMK Negeri Pertanian di Kabupaten Biak Numfor. Jadi ini sekarang kita dengan Ibu Julia, guru dari SMK Pertanian. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang kita akan bahas. Jadi tema kita hari ini menanam ilmu, menuai masa depan, membangun semangat bertani sejak dini. Oke, itu tadi tema hari ini yang kita akan bahas. Sebelum masuk dalam pembahasan, saya ingin nih, Bu, Ibu boleh nggak ceritain dikit perjalanan karir Ibu sehingga Ibu bisa menjadi guru di SMK Pertanian? Jadi awalnya sebelum saya jadi pengajar di SMK Negeri Pertanian itu kurang lebih mulai dari awal saya mendapatkan informasi pada tahun 2000, sekitar tahun 2021, saya mendapatkan informasi di Radio Republik Indonesia bahwa ada suatu sekolah SMK Negeri Pertanian yang baru berdiri dan mereka membutuhkan guru jurusan. Jurusan pertanian. Mereka perlu guru jurusan. Iya, karena sekolah tersebut dibangun namun belum ada guru jurusan, sehingga Bapak Kepala Sekolahnya itu kasih masuk informasinya melalui RRI. Setelah dimasukkan lamaran, langsung Kepala Sekolahnya bilang besok sudah mulai boleh untuk mengajar, karena memang mereka sangat butuh guru jurusan pertanian. Jadi pada saat itu sekolah tersebut itu belum masih siswanya masih sedikit. Dan ya kan Kak, sekolahnya baru dibuka ya? Baru dibuka. Jadi belum banyak orang yang tahu sekolah pertanian tersebut sudah ada di Kabupaten Biak Numfor. Jadi waktu itu kita jalan dengan siswa yang sedikit dan juga pada saat itu administrasi sekolahnya itu belum lengkap. Belum lengkap. Ya. Jadi kita kita jalan sampai pada tahun 2023 baru sekolah tersebut mendapat legalitas atau izin resmi dari Dinas Pendidikan. Iya. Luar biasa. Jadi mulai dari awal sekolah berdiri itu kami guru-guru yang mengajar di situ istilahnya kita mengajar dengan sukarela atau dengan ikhlas karena tanpa dibayar atau digaji. Berarti Ibu mengajar tanpa dibayar. Iya, tanpa digaji ya. Tapi Ibu dari Ibu sendiri kayak rela gitu. Iya. Karena memberikan ilmu gitu ya kepada siswa-siswi, di mana siswa-siswi ini adalah generasi emas. Betul sekali. Yang akan mencerdaskan bangsa, terlebih di Kabupaten Biak Numfor ini. Luar biasa sekali. Kira-kira SMK Pertanian sekarang ini sekarang di mana lokasinya? Untuk SMK Negeri Pertanian ini sekarang beralamat di SD Impres Mando. Di depan Taman Mando. Berarti masih menumpang ya? Iya. Ya, katanya masih menumpang. Iya. Untuk bangunan dari SMK Negeri Pertanian ini sendiri sebenarnya belum ada bangunan resminya. Belum ada bangunan Jadi resmi. masih sementara numpang di SD Impres Mando. Itu arahan dari Dinas Pendidikan sendiri. Kira-kira ini kan masih belum dibangun nih SMK Pertanian. Kira-kira kalau mau dibangun SMK Pertanian, lokasinya di mana? Untuk pembangunannya masih dalam tahap perencanaan. Masih dalam perencanaan. Dan mudah-mudahan tahun depan mungkin sudah bisa dibangun sekolahnya. Atau gedung bangunannya dan juga fasilitas ruang belajar untuk siswa-siswi. Mudah-mudahan lewat podcast IAB Podcast Muda Berkreasi ini para pemirsa dan pendengar di rumah bisa langsung mendengarkan dari Ibu Guru SMK Pertanian. Sangat berharap sekali
supaya SMK pertanian ini bisa dibangun secepatnya. Iya. Biar tidak usah numpang-numpang lagi ya. Iya. Supaya anak siswa-siswi juga dapat belajar dengan baik, mendapatkan fasilitas yang terbaik lah, lebih baik. Oke. Kira-kira semenjak SMK pertanian ini dibuka, siswanya ada berapa nih? Dari awal buka sampai tahun ini sudah berapa banyak siswa? Untuk SMK Negeri Pertanian saat ini jumlah siswanya kurang lebih sudah 100 lebih dan sudah menghasilkan 2 alumni. Oh, sudah ada 2 angkatan yang lulus. Yang lulus dari SMK pertanian ini, wah luar biasa sekali. Iya. Walau guru-gurunya rela untuk memberi ilmu, namun tidak digaji, tapi luar biasa karena Laing sudah menjadi alumni di SMK pertanian ini. Iya. Luar biasa sekali. Oh iya, saya boleh. menambahkan sedikit. Jadi pada tahun 2023 itu baru SMK Negeri Pertanian ini mendapat legalitas atau izin resmi, izin operasional dari dinas, sehingga nomor pokok sekolah nasional itu sudah ada, dan pada tahun 2024 kemarin baru SMK Negeri Pertanian Biak bisa mendapatkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Jadi dari situ ya puji Tuhan bertahap, mulai dari 2021 sampai 2023 2024 baru guru-guru ya puji Tuhan bisa mendapat sedikit berkat dari bantuan operasional. Luar biasa, jadi bertahap ya. Iya. Jadi ya tidak mungkin langsung di puncak. Kita harus mulai dari nol dulu. Perlahan-perlahan kita akan pasti ada di puncak. Oke, kira-kira pengalaman apa yang Ibu Julia dapat semenjak menjadi guru di SMK Pertanian ini? Jujur saya mendapatkan banyak sekali pengalaman semenjak saya mengajar di SMK Negeri Pertanian, karena sebelumnya kan saya basicnya bukan seorang guru. Karena saya kan tamatan pertanian, jurusan pertanian, tapi basicnya bukan latar belakang pendidikan untuk mau jadi guru. Jadi dengan saya mengajar di jurusan pertanian ini, saya banyak belajar di mana ilmu yang sudah saya dapatkan pada saat waktu kuliah, saya aplikasikan juga kepada siswa-siswi saya. Luar biasa sekali, Bu. Apa kontribusi terbesar yang bisa diberikan seorang guru kepada siswa di SMK Pertanian? Mungkin Ibu sendiri bisa. Jadi kontribusi terbesar saya yang saya berikan kepada siswa-siswi di SMK Negeri Pertanian Biak adalah memberi pelayanan atau mengajar, mendidik, memberi ilmu dengan hati. Luar biasa sekali ya, Bu. Oke, bagaimana seorang guru mengajarkan pentingnya pertanian kepada siswa-siswi di SMK Pertanian? Sangat penting. Iya, sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Jadi kita sebagai guru-guru dapat memasukkan konsep pertanian ini ke dalam mata pelajaran khusus di jurusan pertanian. Ada beberapa mata pelajaran khusus untuk jurusan pertanian sendiri yang mengajar tentang pentingnya pertanian berkelanjutan. Kayak melestarikan. Kemudian kita juga menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Di situ di mana guru mengadakan proyek atau proyek atau eksperimen, dan juga diskusi bersama siswa-siswi tentang bagaimana pentingnya pertanian berkelanjutan. Kemudian biasanya guru juga menggunakan contoh studi kasus. Contoh studi kasus pada petani yang sudah sukses, yang menerapkan pertanian berkelanjutan ini. Oke, mungkin itu saja ya. Iya. Oke, luar biasa sekali ya. Kira-kira ini kan SMK Pertanian nih. Untuk perkebunannya sampai saat ini sebenarnya belum ada. Cuman untuk kebun prakteknya. Kebun praktek. Kalau untuk kebun prakteknya itu ada
ada beberapa lokasi di Biak Utara yang memang Biak sudah Utara. disiapkan. Sudah disiapkan, Iya, ya? bisa langsung ke sana. Namun untuk SMK Negeri Pertanian sendiri juga ada melakukan kerjasama dengan Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Iya. Nah, di mana Dinas Pertanian ini punya Balai Benih Unggul yang lokasinya terletak di Biak Utara. Pada saat siswa-siswa akan melakukan praktek, biasanya mereka biasanya mereka langsung ke lokasi tempat praktek yang sudah ada kerjasama dengan Dinas Pertanian. Wah, luar biasa sekali. Cara seorang guru membangkitkan minat siswa terhadap dunia pertanian. Yang pertama, kita menggunakan metode seperti yang sudah tadi saya jelaskan, metode interaktif, di mana guru tersebut, kami guru-guru biasanya melakukan proyek atau eksperimen. Proyek atau eksperimen itu biasanya kami lakukan di sekolah maupun di lokasi tempat praktek. Kalau di sekolah, misalnya kita ngambil contoh-contoh yang sederhana saja. Misalnya kita menyuruh siswa-siswi untuk menyiapkan alat dan bahan yang sederhana saja. Kemudian mereka bisa bawa tanah, bisa bawa pupuk kandang. Kemudian untuk benihnya bisa kami siapkan bersama. Selain itu, kita juga bisa mengundang narasumber. Kita mengundang narasumber, misalnya dari Yayasan Bina Tani Sejahtera Indonesia. Kita bisa mengundang mereka untuk memberikan informasi atau berbagi pengalaman tentang dunia pertanian. Ya, jadi kita mengundang narasumber. Kalau tidak dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, kita juga bisa mengundang orang dari Dinas Pertanian untuk menjadi penyuluh, narasumber lapangan, untuk menjadi narasumber untuk berbagi informasi. Karena orang penyuluh lapangan biasanya pengalamannya lebih banyak. Betul sekali. Di praktek. Oke. Kira-kira apa saja tantangan generasi muda dalam mencintai profesi petani ini? Tantangan bagi generasi muda itu ada beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh generasi muda. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang dunia pertanian. Karena itu penting sekali ya? Iya, kurangnya pengetahuan tentang dunia pertanian. Karena banyak generasi muda yang belum terlalu paham tentang pertanian. Iya. Dan teknologi apa yang digunakan itu masih banyak generasi muda yang belum paham. Yang kedua, generasi muda ini kadang mempunyai perspektif yang negatif tentang dunia pertanian. Iya, di mana mereka memikir bahwa profesi pertanian itu adalah profesi yang tidak menjanjikan. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita mau serius, kita mau tekun dalam dunia pertanian, kita bisa mengelola dan kita bisa jadi bos untuk diri kita sendiri. Betul sekali. Itu kembali dari kemauan kita kita sendiri. Kalau ada kemauan untuk bertani, pasti kita pasti bisa untuk bertani. Kemudian tantangan yang berikut adalah keterbatasan akses sumber daya. Keterbatasan akses sumber daya. Jadi generasi muda yang ingin menjadi petani sukses, kadang-kadang itu mereka menghadapi keterbatasan akses sumber daya. Contohnya seperti tidak punya lahan, tidak punya modal, dan juga teknologi. Mereka kurang paham tentang teknologi. Sehingga itu ya alasan-alasan tersebut yang membuat generasi muda menjadi tantangan buat generasi muda. Iya, betul sekali. Karena kurangnya modal, kurangnya tidak ada lahan, dan juga kurang pengetahuan, minim pengetahuan tentang teknologi. Kemudian perubahan iklim dan lingkungan. Perubahan iklim dan lingkungan juga mempengaruhi generasi muda untuk mempengaruhi hasil panen. Sehingga generasi muda tuh kadang mereka kadang sudah malas duluan. Sudah malas duluan karena faktor cuaca dan iklim ini, perubahan cuaca dan lingkungan ini yang menyebabkan mereka jadi tidak mau menanam karena ini cuacanya hujan, misalnya hujan terus tidak bisa. Padahal cuaca hujan itu yang memang cocok sekali untuk bertani, guys. Kadang-kadang cocok juga, cuman kalau untuk pada saat masa panen, itu kurang bagus kalau misalnya cuaca hujan. Tapi pas menanamnya yang pas. Iya, kalau untuk menanam bisa karena pada saat menanam kan tanaman butuh air yang banyak untuk pertumbuhan. Iya, betul sekali. Tanamannya.
Oke. Kemudian ada tantangan-tantangan lain, kurangnya insentif Oh, dari pemerintah, kurangnya insentif dan dukungan pemerintah juga. Itu juga menjadi tantangan bagi generasi muda. Tapi kalau boleh tahu, SMK Pertanian ini sudah didukung nggak dari pemerintah? Dinas pendidikan gitu kayak sudah didukung. Untuk SMK Negeri Pertanian sendiri, puji Tuhan karena pada tahun 2024 SMK Negeri Pertanian Biak baru mendapatkan dana bantuan operasional sekolah. Oh, iya. Jadi ya kurang lebih membantu untuk keperluan sekolah. Luar biasa sekali. Selain itu masih ada tantangan lain bagi generasi muda. Kenapa muda. tidak memilih terjun di dunia pertanian? Jadi mereka tuh kadang berpikir bahwa masih banyak pilihan atau pekerjaan lain yang lebih menjanjikan dibanding dengan di dunia pertanian. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi itu tadi tantangan-tantangan yang apa ya? Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh generasi muda. Generasi muda. Oke, Bu. Bagaimana nih peran pendidikan dalam membentuk mindset bertani yang modern? Boleh Ibu jelaskan sedikit tentang pertanyaan yang saya lontarkan buat Ibu Julia? Peran ya? Iya. Peran pendidikan dalam membentuk mindset. Jadi peran pendidikan dalam membentuk mindset untuk mindset bertani, khususnya dari siswa atau secara umum? Dari siswa. Jadi peran pendidikan ini dapat mengajarkan generasi muda tentang teknologi pertanian modern, di mana seperti sistem informasi geografis. Jadi misalnya kalau kita mau membuka usaha, misalnya kita mau bertanam atau kita mau budidaya, misalnya kita lihat dulu kebutuhan pangan, kebutuhan pangan di Kabupaten Biak Numfor ini mereka butuh apa, misalnya butuh tanaman apa. Lalu kita mulai untuk membangun atau berbudidaya misalnya tanaman cabai. Kita harus lihat dulu tanaman cabai ini dia cocok tidak ditanam di kondisi geografisnya. Tanaman cabai ini dia cocok tidak ditanam di Biak, di Kabupaten Biak Numfor ini. Kita lihat kondisi geografisnya, kemudian syarat tumbuhnya. Jadi peran pendidikan ini sangat penting ya, sangat penting untuk mengajarkan generasi muda tentang bagaimana teknologi pertanian modern ini. Kemudian peran pendidikan ini juga kita dapat menentukan, membuat keputusan yang tepat. Bagaimana membuat keputusan yang tepat dalam dunia pertanian. Jadi misalnya kita mau tanam apa, kita harus pikir matang-matang, mulai dari analisis usaha taninya. Tidak asal-asal saja. Jangan sampai misalnya budidaya tanaman yang kita ingin tidak sesuai dengan kondisi atau syarat tumbuh yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini. Kemudian yang ketiga, peran pendidikan yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan. Jadi pentingnya menjaga lingkungan. Betul sekali. Dan menggunakan praktek pertanian yang berkelanjutan. Jadi kita harus tetap peran pendidikan ini untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan ini bisa terjaga dengan baik. Bisa terjaga dengan baik supaya ekosistemnya tetap terjaga dengan baik. Jadi kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan, yang akan terjadi bisa misalnya penebangan hutan secara berlebihan, bisa terjadi banjir. Betul sekali. Berarti kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan. Peran pendidikan dalam dunia pertanian itu menjaga lingkungan. Harus menjaga lingkungan. Supaya lingkungan tersebut tetap terjaga dengan baik. Kemudian peran pendidikan yang lainnya adalah mengajarkan generasi muda tentang berbisnis pertanian.
Jadi kalau misalnya, jadi generasi muda ini dia harus tahu mulai dari pertama, mulai dari mengolah lahan, menanam, sampai pemeliharaan, sampai di panen pasca panen, dan juga setelah panen pasca panen kita harus pasti akan menjual. Iya, apa namanya nih, proses pemasaran. Iya, target pemasarannya. Betul jadi kita harus tahu alurnya, manajemen pemasaran, sehingga dapat meningkatkan hasilnya, hasil produksinya. Oke, mungkin itu saya ya. Selain itu peran pendidikan juga dapat membantu pentingnya keamanan pangan dan mencapai keamanan pangan melalui praktek pertanian yang baik, dan juga mengajarkan generasi muda tentang pentingnya keberlanjutan dalam dunia pertanian. Pertanian keberlanjutan itu sangat perlu, sangat perlu dan sangat penting sekali, di mana pertanian berkelanjutan ini artinya mulai dari tata cara pengolahan tanahnya, tata cara pengolahan tanah, terus kemudian kita menggunakan pupuk dan pestisida yang organik, supaya kesuburan tanah itu tetap terus terjaga, supaya tanahnya itu tidak rusak. Terus tanaman yang ditanam juga subur. Karena kalau misalnya tanah yang diolah itu sudah rusak, otomatis tanah itu tidak bisa dipakai lagi, dan itu pasti kita akan cari tempat yang baru lagi untuk lahan, karena lahan yang awal mungkin kurang cocok. Jadi cari lahan yang baru yang pas cocok buat tanaman. Oke Bu, bagaimana nih motivasi siswa untuk tertarik pada bidang pertanian? Maksudnya memotivasi siswa biar tertarik di dunia pertanian ini apa saja kan? SMK pertanian ini kan siswa-siswinya ya kalau mau dibilang kurang lah. Jadi apa sih cara untuk membuat mereka lebih tertarik untuk di dunia pertanian? Yang pertama, kita biasanya menunjukkan relevansi atau hubungan antara dunia pertanian dengan kehidupan sehari-hari. Karena bagaimana pertanian itu dia sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita, di mana manusia membutuhkan sayuran yang sehat yang kita konsumsi untuk kesehatan. Kemudian yang kedua, biasanya guru-guru melakukan praktek langsung. Kita menunjukkan ke siswa-siswi bahwa jadi bertani itu seperti ini, jadi supaya siswa itu lebih tertarik, pada dunia pertanian ini. Jadi siswa lebih tertarik. Kemudian kita mengadakan kegiatan praktek juga. Kegiatan praktek seperti yang sudah tadi saya jelaskan di awal. Kita melakukan kegiatan praktek langsung, baik di sekolah maupun di tempat praktek, di lahan tempat praktek. Kemudian kita menggunakan teknologi seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, dengan menunjukkan video-video, supaya siswa lebih lebih tertarik begitu, cari sesuatu yang buat siswa lebih tertarik, menarik minat siswa. Kemudian pertanian ini juga berhubungan dengan karir setelah nanti siswa-siswi mereka lulus dari SMK Negeri Pertanian. Mudah-mudahan kita bisa menciptakan lulusan yang berkompeten di bidang pertanian, dan juga mereka bisa siap bersaing dengan
dunia kerja betul nantinya, sekali. dan juga mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri, karena mereka sudah tahu tekniknya, cara mengelola, cara mengolah, mulai dari mengolah lahan sampai menanam sampai pada panen pasca panen. Jadi ya, jadi dengan begitu bagaimana kita Seorang guru memotivasi atau menunjukkan bahwa kalian masuk di dunia pertanian ini tidak sia-sia. Iya, betul sekali. Ada sesuatu yang kalian pelajari dan bisa kalian diaplikasikan di setelah nanti kalian lulus. Iya, betul sekali. Seperti itu. Kemudian kita juga menggunakan metode pembelajaran dengan metode pembelajaran pertanian modern. Kita buat inovasi teknologi baru dengan kita mengajar siswa dengan sistem budidaya hidroponik. Jadi dalam boleh budidaya, Ibu jelaskan sedikit hidroponik itu kayak gimana? Iya. Jadi dalam budidaya kebanyakan yang masyarakat atau petani tahu itu budidaya dengan tanah. Tapi kalau sistem budidaya hidroponik ini sendiri adalah sistem budidaya yang tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Tanpa menggunakan tanah. Jadi tanpa tanah. Jadi sistem budidaya hidroponik ini adalah sistem budidaya hidroponik yang hanya menggunakan air dan nutrisi sebagai media tanam. Jadi kalau misalnya siswa-siswi yang tidak ingin kotor-kotoran, maksudnya tidak ingin, mereka bisa mengembangkan sistem budidaya hidroponik ini. Karena untuk yang sekarang ini mereka sangat membutuhkan sayuran hidroponik. Betul sekali. Sayuran hidroponik ini, karena sayuran hidroponik ini biasanya dipasarkan di kalau di biak sini biasanya kayak di Hadi, di sayuran-sayuran hidroponik, sayuran yang memang tanpa pestisida kimia, karena menggunakan air dan nutrisi saja sebagai media tanam. Jadi sangat, kalau mau dibilang sangat sehat. Iya. Sangat penting juga bagi siswa-siswi mengajar untuk mengembangkan bisnis ini, sistem hidroponik ini. Dan juga ada nilai plusnya dari sistem hidroponik ini. Nilai plusnya itu hasil produksinya itu lebih tinggi dibanding dengan sayuran yang ditanam di tanah. Iya, seperti itu. Oke, itu mungkin tadi pembelajaran tentang hidroponik. Berarti tanaman itu juga tidak pakai apa ya? Mungkin itu tanamannya tanam secara apa ya? Tidak pakai tidak pakai obat-obat gitu untuk subur. Iya, dia tidak pakai obat kayak untuk menyuburkan tanaman. Tidak, gitu. Dia hanya menggunakan media air dan nutrisi. Nama nutrisinya nutrisi AB Mix. Berarti tanaman itu sehat kan? Iya, jadi mungkin kekurangan dari ada satu kekurangan dari metode tanam budidaya hidroponik ini. Yang pertama itu dia butuh modal awal yang tinggi. Butuh modal awal yang tinggi. Betul sekali, ini kan tidak di tanah ya. Karena modal awal yang tinggi ini untuk membeli alat-alat yang akan dipakai di budidaya hidroponik ini. Berarti itu pakai alat ya? Iya, dia pakai kayak semacam pipa paralon. Pipa paralon yang nanti dialiri air yang mengalir. Air itu sudah diisi dengan nutrisi. Iya, nutrisi itu yang jadi makanan, sumber unsur hara atau makanan bagi tanaman budidaya tersebut. Luar biasa sekali. Berarti hidroponik ini bisa kita bisa siswa-siswi pelajari terus praktekkan di rumah. Bisa praktek langsung di rumah. Berarti pembelajaran itu sangat penting sekali ya. Jadi kebanyakan siswa-siswi di SMK Negeri Pertanian juga mereka belum terlalu paham tentang pertanian modern ini, teknologi pertanian modern. Berarti mereka lebih paham yang ditanam di tanah. Yang ditanam dengan cara yang tradisional, yang ditanam langsung di tanah. Iya. Karena kebanyakan siswa-siswi di SMK Negeri Pertanian ini latar belakang orang tuanya adalah petani atau kebunan. Jadi orang tuanya menyekolahkan anaknya di
SMK Negeri Pertanian supaya mungkin bisa mendapatkan ilmu lagi, pengetahuan, teknologi yang baru, terus mungkin nanti bisa diaplikasikan, pulang dan diaplikasikan, atau diberitahukan kepada orang tua, berbagi informasi, Bapak, Mama, saya habis belajar tentang ini nih, saya mau praktek gitu. Saya mau bisa langsung praktek di rumah, di kebun mereka, seperti itu. Kira-kira siswa-siswi yang bersekolah di SMK Negeri Pertaniannya, itu kira-kira dari mana saja sih? Untuk siswa-siswi di SMK Negeri Pertanian ini terdiri dari, ada yang datang dari utara, ada dari Biak Utara, kebanyakan Biak Utara, ada juga yang datang dari Biak Barat, dari kampung-kampung yang di Biak Barat, ada juga yang datang dari Biak Timur, dan dan juga ada yang di dalam kota. Di dalam kota sini. Kira-kira ada orang pendatang nggak yang ada masuk juga? Ada, untuk orang pendatang ada beberapa siswa yang memang bukan non Papua istilahnya. Yang non OAP, yang non OAP, tapi sebagian besar rata-rata asli, putra-putri asli OAP, orang asli Papua. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Muda Berkreasi. Oke, Bu. Saya mau tambahkan sedikit. Silakan. Jadi di SMK Negeri Pertanian kita punya anak alumni yang berhasil mengembangkan budidaya tanaman cabai. Wah, luar biasa. Jadi kira-kira itu siswa-siswi dari mana nih? Dari SMK Negeri Pertanian. Tapi dari mana dia datang? Dia dari Biak Utara. Biak Utara. Iya, dia dari Biak Utara. Yang Biak Utara juga dikenal dengan perkebunan yang luar biasa. Iya, betul. Karena tanahnya cukup bagus. Iya, betul sekali. Tanahnya bagus. Tinggal bagaimana kita cara mengolah dan merawat, pemeliharaan dan lain sebagainya, itu yang perlu kita memberikan informasi, memberikan ilmu kepada siswa-siswi kami. Jadi salah satu alumni ini orang tuanya punya lahan yang sangat luas di Biak Utara. Dan mereka itu mereka khusus menanam budidaya tanaman cabai atau rica. Iya, rica. Dan tahu sendiri harga rica kan kadang-kadang paling rendah kan, kalau misalnya rica lagi banyak berarti harganya ya kurang lebih 50-60 per kilo. Dan kalau lagi mahal kan bisa sampai 100 betul lebih. Sekali. Dan anak ini dia sudah mampu untuk menghasilkan waktu itu lumayan lah, maksudnya hasilnya lumayan tinggi. Iya. Jadi selain dia budidaya tanaman cabai, dia juga nanam tanaman seledri. Seledri, tahu. Jadi dengan begitu kan dia bisa menghasilkan, dia bisa merekrut tenaga kerja untuk bekerja di lahannya, di lahan si alumni tadi. Dan orang tuanya. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berarti dia habis lulus dari SMK Negeri Pertanian, ada yang dia kembangkan. Dia langsung mengembangkan, melanjutkan. Berarti tidak sia-sia SMK Pertanian ini dibuka, terus guru-gurunya juga mengajarkan cara bertani, sampai siswa-siswi yang sudah lulus ini mereka bukan keluar lalu sudah akhir dari SMK Pertanian, jadi sudah tidak usah dikembangkan lagi, tapi dia kembali pada diri dia sendiri, dia kembangkan sendiri lagi. Mengembangkan, luar biasa sekali. Kira-kira apa dampak jangka panjang jika generasi muda tidak tertarik pada dunia pertanian? Pertama, akan terjadi krisis pangan. Jika generasi muda ini tidak tertarik dengan dunia pertanian. Karena dan juga akan meningkatkan ketergantungan pangan terhadap impor pangan. Jadi kalau misalnya generasi muda ini tidak tertarik dengan dunia pertanian, otomatis pemerintah akan mengimpor pangan dari luar untuk memasuk pangan ke dalam negeri. Terus alasan yang kedua adalah penurunan kemandirian pangan. Karena jika generasi muda tidak tertarik pada dunia pertanian, maka akan terjadi penurunan kemandirian pangan.
Yang ketiga adalah kehilangan pengetahuan. Kehilangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan yang selama ini mereka dapatkan bertahun-tahun akan hilang secara perlahan kalau generasi muda tidak tertarik dengan dunia pertanian. Yang kemudian yang selanjutnya akan terjadi pengangguran dan kemiskinan. Karena generasi muda dia tidak mau tahu tentang dunia pertanian. Padahal dunia pertanian ini sangat penting, penting sekali. Karena dunia pertanian ini adalah ujung tombak. Betul sekali. Dari sudut pandang manapun dunia pertanian adalah ujung tombak. Betul karena petani yang menanam untuk bisa memberi makan dunia. Petani generasi muda yang menanam untuk memberi makan dunia. Betul sekali. Jadi kalau misalnya generasi muda tidak tertarik dengan dunia pertanian, maka mereka tidak tahu cara mengolah lahan yang baik seperti apa, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, sampai itu mereka tidak tahu akan terjadi kemiskinan, kesenjangan sosial. Selain itu dampak yang akan terjadi, dampak jangka panjang adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan. Tanpa petani muda yang terampil, maka praktik pertanian yang tidak berkelanjutan tidak akan berlanjut. Kemudian jadi menyebabkan kerusakan lingkungan karena tidak ada pertanian yang berkelanjutan. Karena generasi muda ini dia tidak tahu, tidak peduli dengan lingkungan, maka yang akan terjadi menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, ketergantungan pada teknologi. Jadi generasi muda jika tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan pertanian, maka mereka akan selalu tergantung pada teknologi. Mereka hanya menonton tapi tidak langsung praktek, sama saja kan kayak istilahnya kayak kita jalan di tempat saja. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi akan jadi ketergantungan pada teknologi. Kemudian dampak yang terakhir adalah dampak pada ekonomi. Dampak pada ekonomi. Kenapa? Karena pertanian merupakan sektor yang paling penting. Sektor yang paling penting di dalam perekonomian suatu negara. Swasembada pangan. Sekarang kan pemerintah lagi giat-giatnya untuk ketahanan pangan. Iya, dan pertanian merupakan sektor yang paling penting di suatu negara. Jika generasi muda tidak dapat bersaing, maka kekurangan petani muda ini akan berdampak pada ekonomi suatu negara. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Ibu Julia sudah meluangkan waktu menjadi narasumber dan bintang tamu di IEB Podcast Muda Berkreasi ini. Terima kasih karena para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih karena sudah mendengarkan IEB Podcast Muda Berkreasi pada hari ini. Semoga Ibu Lia selalu diberi kesehatan dan sukses terus dalam tugas dan pekerjaannya. Oke, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.